Pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa sudah ada prediksi bahwa puncak dari arus mudik adalah H-1, sementara puncak dari arus balik ini adalah H+2 tentunya. Nah, ini juga kalau kita berbicara mengenai jumlah pemudik yang akan pulang kampung pada Lebaran kali ini juga diprediksi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kemudian Kementerian Perhubungan meluncurkan bentuk komunikasi dan juga penyediaan sarana prasarana untuk bisa mendukung keperluan mudik dari masyarakat sehingga mudik pun menjadi aman, nyaman, dan juga berkesan. Nah, ini kita sudah terhubung dengan para narasumber untuk bisa berbicara lebih lanjut lagi mengenai bagaimana persiapan menjelang arus mudik ini. Sudah hadir secara daring yaitu staf khusus Menteri Perhubungan Ibu Adhita Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Adhita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita secara daring Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri dan seluruh pemirsa TV1. Baik, Bu Adhita, ini kalau kita tahu bahwa prediksinya adalah jumlah dari masyarakat yang akan melakukan arus mudik pulang ke kampung masing-masing pada Lebaran tahun kali ini akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya mengenai kesiapan sarana prasarana, termasuk juga ada perubahan-perubahan untuk bisa menyesuaikan angka mudik yang meningkat ini seperti apa, Bu Adhita? Baik, Mbak Putri. Jadi memang ada lonjakan yang cukup tajam ya dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita prediksi ada 123 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan di seluruh Indonesia ya. Jadi dan itu untuk berbagai kepentingan sebenarnya, tidak hanya mudik saja. Dibandingkan tahun lalu itu angkanya 85 juta, jadi memang naik cukup tajam. Ya tentunya kami harus mengantisipasi dengan salah satunya belajar dari pengalaman tahun lalu ya. Apa saja yang tahun lalu menjadi penyebab kemacetan atau kepadatan, tahun ini harus bisa kita antisipasi dan kita cari solusi-solusinya. Nah, salah satunya adalah Mbak, ya tentu selain mempersiapkan prasarana dan sarana, kami juga melihat bahwa dari hasil survei yang sudah kami lakukan, itu 75% masyarakat yang akan melakukan perjalanan itu menggunakan angkutan jalan. Jadi didominasi oleh angkutan jalan. Yang lain tentu ada menggunakan laut, udara maupun kereta api. Namun demikian 75% sudah menyatakan akan menggunakan angkutan jalan. Oleh karenanya memang kami memfokuskan diri ya, bersama tentunya stakeholders yang lain termasuk ya tentu dengan pihak kepolisian itu memastikan bahwa segala hal yang terkait dengan angkutan jalan bisa kita siapkan dengan baik. Dan salah satunya tentu dengan mempersiapkan berbagai rekayasa lalu lintas. Karena kapasitas jalan tol maupun arteri tentu tidak akan mencukupi dilalui oleh jutaan kendaraan roda 4 maupun kendaraan-kendaraan besar ya, kendaraan bis untuk angkutan penumpang. Jadi memang harus dilakukan rekayasa dan ini ada beberapa skema yang sudah dipersiapkan bekerjasama tentu dengan Korlantas Polri, termasuk adalah adanya kontraflow, one way dan juga penerapan ganjil genap. Dan yang juga krusial adalah penyeberangan Mbak Putri. Oh, iya. Tahun lalu mungkin banyak yang mengalami kepadatan dan kemacetan ya di jalan tol menuju Merak, di Pelabuhan Merak. Tentu tahun ini kita harus cari solusinya dan yang paling utama adalah kita membagi kepadatan itu tidak hanya di satu pelabuhan. Jadi nanti Merak akan ditambah dengan pelabuhan Ciwandan. Merak ini dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan bis, sementara Ciwandan nanti untuk roda 2 dan angkutan barang itu mulai 15 April sampai dengan 1 Mei. Baik. Ini adalah pembelajaran dari tahun lalu Mbak, memang harus dipecah kepadatannya. Gitu. Baik, dibutuhkan kerjasama dan juga kontribusi dari Polri, Pak Sandi, untuk bisa menjadikan mudik ini dari masyarakat menjadi aman dan berkesan. Apalagi tadi sudah dikatakan oleh Ibu Adhita, Pak Sandi, bahwa dibutuhkan rekayasa lalu lintas untuk bisa menjamin kelancaran mudik. Bagaimana kemudian kesiapan Polri mengenai hal ini, Pak Sandi? Putri, sebelumnya saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa buat seluruh pemirsa TV1. Dimanapun Anda berada, menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Dita tadi, bahwa dalam rangka pengamanan mudik Lebaran pada tahun ini dengan tagline aman dan berkesan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah maupun swasta, untuk bisa mengamankan dan membuat mudik para pemudik saat ini bisa aman dan berkesan.
Aman berarti dia aman di jalan, aman di tempat tujuan, maupun aman rumah yang ditinggalkan. Sedangkan untuk mensikapi pengamanan mudik Lebaran pada tahun ini, kepolisian menerapkan pengamanan dengan melibatkan 148.261 personel. Baik itu personel dari Polri sendiri maupun personel yang berasal dari instansi pemerintah dan satuan tugas lainnya. Dengan menyiapkan 2.787 posko, baik itu posko pengamanan, posko pelayanan maupun posko terpadu. Hal ini dimaksudkan bahwa sepanjang jalur pemudik nanti akan melaksanakan perjalanan mudiknya, maka aparat keamanan terkait, baik itu polisi dan stakeholder lainnya siap untuk membantu, memberikan informasi, memberikan guidance, dan memberikan pelayanan yang terbaik agar mudik bisa terlaksana dengan aman dan berkesan. Oleh karena itu, kepolisian mengedepankan operasi ketupat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan tadi, serta tidak lupa bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Dita tadi untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas di jalan tol, karena saat ini jalan tol merupakan satu penghubung yang sudah tersambung dari Jakarta sampai dengan Jawa Timur, maupun di sebagian Pulau Sumatera juga sudah terhubung dengan jalan tol. Oleh karena itu di jalan tol apabila sudah diatur dengan baik, namun nanti di jalan arterinya tidak teratur dengan baik, maka juga akan menimbulkan kemacetan seperti halnya tahun yang lalu. Maka belajar dari tahun yang lalu, jalan tolnya diperbaiki, dirapikan, ditata, direkayasa dengan one way, kontraflow, kemudian ganjil genap, maupun nanti bisa pengairan arus dengan pertimbangan tertentu, disambung juga dengan pengamanan di jalur arteri, yaitu ada jalur utara, ada jalur tengah, jalur selatan, yang semuanya atas perintah Bapak Presiden untuk dilaksanakan pengecekan sejak dini, berkaca pada tahun yang lalu, untuk saat ini bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun yang lalu. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Kapolri dengan Menteri Perhubungan, Menteri PMK, Panglima TNI dan stakeholder lainnya juga sudah melaksanakan pengecekan di Banten, khususnya untuk mengecek kesiapan pelabuhan Merak maupun pelabuhan Ciwandan yang tadi disampaikan oleh Bu Dita. Baik. Maka dari itu secara umum dari kepolisian maupun di jalan siap untuk mengamankan para pemudik biar aman dan berkesan. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Sandi, nanti kita akan kembali lanjutkan, termasuk Bu Dita mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat. Karena yang kami dengarkan adalah pemerintah ini memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Salah satunya adalah untuk bisa menghindari kemacetan, maka masyarakat diharapkan mudik lebih awal. Dan yang kedua adalah mudik tidak menggunakan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Padahal ini merupakan salah satu kendaraan favorit untuk masyarakat untuk bisa mudik, Bu Adita. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Ibu, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Ibu Adita menyambung apa yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi, himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Ibu mengenai masyarakat sebaiknya mudik lebih awal juga, dan yang kedua adalah tidak menggunakan sepeda motor. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut pada masyarakat, Bu? Baik, ya memang betul pemerintah ini mendorong masyarakat untuk bisa melakukan mudik lebih awal. Karena dari hasil survei kami itu juga ternyata masyarakat ini sangat ingin bepergian. Perginya itu hampir bersamaan semua di tanggal 21. Ini kan sangat mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan kepadatan luar biasa. Nah, oleh karenanya cuti bersama kemudian diajukan menjadi tanggal 19 April sampai dengan 25 April. Tujuannya adalah agar tanggal puncak mudik ini bisa lebih terbagi, Mbak Putri. Dan akan lebih bagus lagi kalau masyarakat bisa perginya lebih awal dari itu. Karena ini juga akan memudahkan pengawasan juga, karena volume yang akan berjalan ini tidak akan menumpuk di 1 atau 2 tanggal saja. Nah, oleh karenanya juga Kementerian Perhubungan, Pak Menhub ini sudah meminta langsung nih kepada para operator juga untuk bisa memberikan beberapa insentif-insentif dengan adanya tarif-tarif promo jika masyarakat bepergian itu lebih awal. Katakanlah di tanggal 16, tanggal 17, operator jalan tol juga sudah memberikan diskon 20% ya, apabila melakukan perjalanan di tanggal 16 dan 17 April. Jadi ini maksudnya adalah untuk memecah kepadatan, tidak tertumpuk hanya di 1 tanggal saja. Karena kalau itu terjadi, tentu akan sangat merepotkan baik untuk pemudik maupun untuk pihak kepolisian yang nanti melakukan pengawasan di lapangan ya. Mudiknya tidak jadi tidak nyaman gitu. Betul. Jadi ini yang ingin kita hindari.
Nah, selanjutnya kalau bicara mudik dengan kendaraan roda 2, ya ini data memperlihatkan dari hasil survei memang motor ini jadi favorit nomor 2 Mbak Putri setelah mobil pribadi roda 4 ya. Yeah. Nah, memang kalau bicara motor, ini nanti mungkin Pak Sandi juga bisa lebih menjelaskan bahwa motor ini kalau digunakan jarak jauh itu memang selalu berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan. Ini dari data tahun-tahun sebelumnya juga memperlihatkan hal tersebut. Memang motor ini sebenarnya kan tidak untuk jarak jauh ya Mbak Putri ya. Yeah. Kalau misalnya hanya di aglomerasi seperti di Jabodetabek saja mungkin masih tidak masalah gitu. Di samping juga kita mengkhawatirkan stamina atau kesehatan dari pengemudinya karena melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi pemerintah menghimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk melakukan mudik. Memang kami tidak bisa melarang Mbak Putri, Betul. yang bisa adalah menghimbau ya dengan memberikan edukasi mengenai bahaya atau konsekuensinya jika menggunakan kendaraan roda 2 ini. Nah, tetapi tentu pemerintah tidak tinggal diam, Mbak. Kami memberikan solusi antara lain dengan memberikan fasilitas mudik gratis, di mana itu motornya juga akan diangkut bersama dengan penumpangnya. Dan kami sudah siapkan lewat lewat moda laut, kereta api maupun bis yang nanti motornya diangkut menggunakan truk. Jadi sebenarnya ada banyak solusi yang sudah diberikan, termasuk juga oleh pihak Kementerian BUMN bersama BUMN yang ada di bawahnya. Harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Mbak Putri. Setidaknya mengurangi lah yang akan menggunakan kendaraan motor untuk mudik. Gitu. Baik, ini hal penting tentunya untuk bisa menjamin keselamatan dari para pemudik. Pak Sandi mungkin juga punya informasi tambahan mengenai hal ini. Kita mengedukasi masyarakat sehingga kemudian banyak yang tidak menggunakan motor dan beralih menggunakan moda transportasi lain untuk bisa melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang jauh selama mudik ini. Pak Sandi. Baik Mbak Putri, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Dita tadi bahwa kebijakan pemerintah mengajukan untuk cuti bersama mulai tanggal 19 itu merupakan langkah strategis agar masyarakat bisa lebih awal memilih moda transportasi apa yang akan dilaksanakan. Apakah mau melalui darat, melalui kereta api, melalui laut, ataupun melalui udara. Sehingga pilihan-pilihan tersebut bisa dipilih oleh masyarakat sejak dini untuk bisa menentukan agar mudik tadi berjalan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Seandainya pun melalui jalan darat, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dita, termasuk juga di kepolisian juga ada mudik gratis yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan 500 bus untuk 20.000 masyarakat yang akan mudik ke Jawa Timur, Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja harapan dari kami sama dengan yang disampaikan Bu Dita tadi bahwa masyarakat tidak melaksanakan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Karena yang pertama bukan karena peruntukannya sepeda motor peruntukan untuk jarak jauh, riskan dengan kecelakaan dan apabila terjadi kecelakaan banyak yang berakibat fatal. Oleh karena itu sangat disayangkan, kita pengen mudik, pengen berbahagia, pengen happy ketemu keluarga, namun ternyata ada kendala di jalanan dengan kecelakaan itu sangat kita tidak inginkan. Maka dari itu untuk bisa memastikan bahwa mudik itu bisa aman, nyaman, dan berkesan, maka kepolisian juga mengecek kembali secara dini jalur lalu lintas yang akan dilalui, baik itu jalan tol, jalan arteri, jalan lingkar utara, lingkar tengah, dan lingkar selatan, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya Mbak Putri. Seperti hanya di rest area, kemudian tempat penjualan BBM, tempat istirahat, bahkan sudah diatur dengan kesepakatan 3 menteri, yaitu kepolisian, Menteri Perhubungan, dan Bina Marga, bahwa untuk istirahat di tempat rest area itu dipastikan paling lama 30 menit. Dengan harapan bahwa kepadatan rest area yang pada tahun lalu terjadi sampai mengekor sampai 1-2 kilo keluar dari rest area itu bisa diantisipasi sejak dini dan bisa berbagi untuk para pemudik lainnya untuk merasakan istirahat maupun melaksanakan kegiatan sementara di rest area. Baik. Dan harapan kami, Pak? Iya Pak, silakan. Ya, harapan kami bahwa untuk mudik tahun ini bisa lebih aman, nyaman, dan tidak ada kejadian kecelakaan lintas yang signifikan sehingga memastikan masyarakat bisa mudik aman dan berkesan, Mbak. Amin. Terakhir mungkin Bu Adita, pesan singkat Ibu untuk masyarakat yang sudah mempersiapkan diri untuk mudik bersama keluarga Ibu.
Baik, ya yang pertama tentu kita harapkan masyarakat mempersiapkan diri juga ya. Karena dengan mudik ini kan sebenarnya ini adalah hajatan kita bersama ya. Bukan hanya pemerintah yang mempersiapkan ketentuan atau prasarana-sarana, tapi juga masyarakat diharapkan juga berpartisipasi dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Antara lain ya tadi, diupayakan bisa mudik lebih awal agar tidak mengalami kepadatan, khususnya yang menggunakan angkutan jalan. Kalau menggunakan transportasi umum ya harapannya juga bisa bepergian lebih awal juga. Karena trennya akan sama ya, semakin dekat dengan hari raya itu akan padat juga di transportasi umum. Lalu yang kedua, tadi juga kami mengulangi lagi himbauan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sandi konsekuensinya, manfaatkanlah mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah. Kalaupun memang terpaksa harus menggunakan roda 2, tentu harus diperhatikan juga bahwa kapasitas kendaraan roda 2 itu hanya untuk 2 orang ya, tidak untuk extend barang dan sebagainya. Lalu juga banyak-banyaklah istirahat, tidak memaksakan diri. Lalu yang terakhir Mbak, sebagai bentuk partisipasi juga, masyarakat juga harus proaktif mengikuti informasi mengenai mudik ini. Karena segala sesuatu bisa saja terjadi perubahan karena situasional ya, apalagi penerapan rekayasa lalu lintas ini juga salah satu klausul di surat keputusan bersama itu bisa diberlakukan rekayasa secara situasional. Baik. Jadi memang perlu sekali mengikuti perkembangan informasi secara real time. Operator juga sudah kami minta untuk proaktif juga melakukan penyebaran informasi. Jadi masyarakat mengetahui, operator juga proaktif menyampaikan informasinya. Demikian Mbak Putri. Ibu Adita, terima kasih sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Pak Sandi juga terima kasih sudah memberikan pesan-pesan juga kepada masyarakat. Kita harapkan bersama mudik tahun ini bisa digelar dengan lancar, sehingga kemudian masyarakat bisa merasakan yang namanya mudik aman berkesan. Terima kasih sekali lagi Ibu Adita dan juga Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.